Hari Statistik Nasional dirayakan setiap 26 September. Ini merupakan momen yang tepat untuk merenungi fungsi statistik bagi kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita cenderung mengambil keputusan-keputusan berdasarkan statistik atau justru menggunakan hanya perasaan kita? Coba Siska tanya ya, mana yang lebih mengerikan? Naik mobil atau naik pesawat? Mana yang resikonya lebih besar menurut kalian? Nanti kita bahas ya. Oh ya, sebelumnya rasanya penting untuk mengetahui dulu apa itu statistik dan apa bedanya dengan statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, atau mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmunya atau pengetahuannya. Sementara itu, statistik adalah angkanya, informasinya, atau datanya sendiri. Singkatnya lagi, kita butuh statistika untuk menganalisis statistik. Mudah dipahami kan? Sadar atau tidak, kita menggunakan statistik setiap hari. Kalau kita hari ini berpapasan dengan tetangga kita, katakanlah Bang Raffi. Kita senyum dan menyapa, "Halo Bang Raffi." Bang Raffi melongos, tidak menjawab. Besoknya kita bertemu lagi, kita sapa lagi, "Bang Raffi." Aduh, kok beliau tidak menjawab lagi ya? Begitu juga besoknya. Itu adalah data statistik. Polanya mulai terlihat. Maka cepat atau lambat, sadar atau tidak, di otak kita akan menganalisis statistik itu. Kita menginterpretasikan data selama ini terkait penyapaan kepada Bang Raffi. Sehingga sewaktu kita berpapasan lagi dengan Bang Raffi, kemungkinan kita akan segan menyapanya. Jangan-jangan senyum pun ogah. Kenapa? Mungkin kita anggap Bang Raffi sombong, kita jadi segan, sakit hati karena percuma kan? Nah, itu contoh sederhana betapa kita menggunakan dan menginterpretasikan statistik. Bisa secara sadar, bisa juga spontanitas. Tapi buat kita yang memanfaatkannya secara sadar, statistik dapat menjadi senjata ampuh untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Seorang ibu rumah tangga ketika membuat kue lumpia misalnya, sering dipuji oleh suami dan anak-anaknya. Enak sekali loh mam. Wih, enak banget mama. Tetapi ketika membuat onde-onde, astaga naga, dilirik pun tidak sama suami dan anaknya. Nah, kalau ibu ini memahami statistik saat dia ada acara, pasti dia lebih memilih membuat kue lumpia daripada onde-onde. Entah karena memang tidak enak, entah karena keluarganya sejak awal memang kurang menyukai onde-onde. Contoh lain ya, seorang penjual toko kelontong suka memperhatikan beberapa pembeli balsem di tokonya cenderung juga memberi koyo. Dengan statistika sederhana itu, suatu saat ada calon pembeli lain yang menanyakan balsam. Dengan percaya diri, penjual itu akan menawarkan, "Tidak sekalian beli koyonya, Pak. Koyo ini kalau dipadukan dengan balsam ini, hasilnya lebih jos." "Ya deh Mbak, bungkus." Dari situ penjualannya bisa meningkat. Karena yang awalnya hanya laku satu barang yaitu balsam, sekarang menjadi dua barang yaitu balsam sekaligus koyo. Cara ini dalam skala besar sudah dilakukan oleh toko-toko daring raksasa seperti Amazon, Alibaba, Tokopedia, dan lain-lain. Pengelolaan statistik mereka sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan, AI, Artificial Intelligence.
Dalam bentuk yang lebih canggih, statistik bisa bermanfaat lebih luas. Umpamanya untuk memprediksi volume aktivitas kriminal, antisipasi kemacetan lalu lintas pada jam-jam tertentu, resiko investasi saham, prediksi pemenang pemilu, juara kompetisi sepak bola, dan sebagainya. Statistik memang banyak sekali manfaatnya. Bahkan pemanfaatan ini bukan hal baru. Tahukah teman-teman, data statistik sudah lama dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa di Mesopotamia, Mesir, dan Tiongkok. Mereka memakai statistika untuk menentukan jumlah pajak setiap warga. Pada masa Yunani kuno, misalnya, Plato yang hidup sekitar tahun 360 sebelum Masehi dalam bukunya yang berjudul Politeia, di mana berisi dialognya dengan Socrates, sudah memakai statistika untuk menjelaskan data tentang negara kota. Begitupun pada era pencerahan kekhalifaan di Baghdad, sekitar abad ke-7 sampai ke-11. Para matematikawan dan pakar astronomi sudah terbiasa menggunakan statistik untuk membuat perhitungan yang menghasilkan berbagai rumus. Kemudian pada abad pertengahan, ilmu statistika berkembang di lingkungan gereja dan digunakan untuk mencatat peristiwa kelahiran, pernikahan, dan kematian. Pada abad ke-17, statistik diterapkan di Inggris sebagai aritmetika politik. Istilah statistika pertama kali digunakan oleh Gottfried Anschauer, seorang matematikawan dan ekonom Jerman pada masa itu. Pada abad ke-18, John Sinclair ikut mempopulerkan istilah statistika. Berdasarkan buku bertajuk Statistika Account of Scotland, ia dianggap berkontribusi luar biasa dalam bidang teknik pertanian ilmiah di Inggris pada abad ke-19. Sehingga pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, statistika semakin banyak digunakan dalam bidang perhitungan matematika. Pada abad ke-21, semua bidang ilmu pengetahuan telah menggunakan statistik dan metodologinya. Sebab sekarang kita memasuki era mahadata alias big data, di mana orang yang menguasai data akan mudah menguasai segalanya. Dengan bantuan AI, pengolahan statistik tersebut menjadi sangat cepat. Dari data itu berbagai inovasi pun bermunculan. Sekarang kembali kepada kita. Apakah kita sudah mengambil keputusan-keputusan penting berdasarkan statistik? Syukur ya kalau sudah ya. Tapi yang Siska tahu, masih banyak di antara kita yang takut dengan efek samping vaksin COVID-19. Padahal manfaatnya terbukti secara klinis jauh lebih banyak ya. Vaksin Sinovac misalnya, katanya efikasinya hanya 52%. Artinya saat terpapar virus, kemungkinan kita sakit adalah 48%. Memang efektivitasnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan vaksin-vaksin merek lainnya, tetapi tetap jauh lebih besar ketimbang tanpa vaksin. Ingat, kalau kita tidak pernah divaksin corona dan terpapar virus itu, maka kemungkinan kita sakit adalah 100%. Nah, secara statistik resiko 48% tentu jauh lebih kecil daripada 100%. Tidak perlu profesor statistik untuk menganalisa. Sekarang kita bahas pertanyaan Siska di awal tadi ya. Mana yang lebih berbahaya, naik pesawat atau naik mobil? Kalau ada yang menjawab pesawat dengan asumsi tinggi sekali dan tidak ada bengkel di udara, itu tidak salah. Memang tidak ada bengkel di udara ya. Tapi berdasarkan statistik, resiko pesawat terjatuh itu lebih sedikit. Teman-teman tahu tidak ya, jumlah korban kecelakaan transportasi di darat ternyata lebih besar. Presentasi korban meninggal di darat jauh lebih banyak dibanding kecelakaan pesawat. Tapi kenapa kita tidak pernah takut naik mobil, naik bus, naik sepeda motor, atau bahkan jalan kaki di jalan raya?
Yang lebih lucu, banyak pula orang yang takut hantu. Padahal coba Siska tanya lagi, berapa statistik orang yang dibunuh hantu? Sedikit sekali kalau tidak bisa dibilang nol. Manusia tuh yang suka membunuh manusia. Jadi kalau mau takut harusnya kita lebih takut ke manusia, bukannya malah takut hantu. Itu kalau kita mau melihat statistik ya. Sekali lagi tidak perlu menjadi profesor statistika untuk memilih keputusan atau tindakan yang lebih masuk akal. Cukup menjadi orang yang menerima dan terbuka terhadap statistik. Kita akan menjadi orang yang lebih rasional. Setuju kan? Atau tidak setuju? Ingin membantah? Boleh-boleh saja. Tapi tolong tunjukkan data statistiknya dulu ya.